Pada video ini kami mengolah lahan secara semi-tillage yang artinya tidak semua bagian dari lahan yang kami kelola untuk tanaman selada. Sorghum sebagai tumpang sarinya dan serai sebagai tanaman pinggirnya. Pada tahap awal pengolahan dilakukan proses pembalikan tanah yang dilakukan menggunakan traktor dengan menggunakan implement displow. Tujuan pembalikan tanah ini adalah untuk mengurangi potensi gangguan dari sisa tanaman sebelumnya gulma yang dapat merusak tanaman baru yang akan ditanam. Setelah itu dilakukan penggemburan tanah. Penggemburan tanah ini dilakukan untuk meningkatkan sirkulasi udara, drainase, dan retensi air tanah. Dengan menggemburkan tanah ini juga memungkinkan akar tanaman untuk menembus tanah dengan lebih mudah dan menyerap unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya dilakukan proses pembuatan bedengan. Proses ini kami lakukan secara manual dengan menggunakan cangkul dengan lebar bedengan 100 cm dan tinggi 22 cm, serta panjang berkisar 5-8 meter. Dengan membuat bedengan kita menciptakan ruang yang lebih baik untuk pertumbuhan akar tanaman, mengurangi resiko kelebihan air, dan memfasilitasi pengelolaan gulma. Terakhir kami melakukan pemasangan mulsa dengan tipe mulsa berwarna abu-abu yang bersifat reflektif terhadap sinar matahari. Mulsa merupakan lapisan penutup yang ditempatkan di atas permukaan tanah untuk melindungi dan memperbaiki kondisi tanah, mengurangi penguapan air, mengontrol suhu tanah, mengurangi erosi, dan menekan pertumbuhan gulma. Hari ini akan mulai menanam bibit selada beserta sorghum dan membuat bedengan baru. Proses pembuatan bedengan dengan penggemburan tanah dengan traktor menggunakan implement rotari baru, kemudian dipasang tali untuk memudahkan pembuatan lebar dan ketinggian bedengan, yaitu dengan lebar 100 cm dan tinggi 22 cm. Pelubangan pada mulsa dengan jarak tanam untuk selada 25 x 25 cm dan sorghum dengan jarak 50 cm. Proses pelubangan mulsa ini dilakukan dengan menggunakan botol yang digunting lalu dibuat bergerigi. Pembuatan lubang tanam pada mulsa ini untuk mencegah tanah mengalami erosi dan menentukan jarak tanam untuk tanaman budidaya, di mana sorghum berada di tengah-tengah bedengan dan selada di sebelah kiri dan kanan lubang sorghum tersebut. Selain itu dilakukan juga proses penanaman selada dengan memberikan pupuk kandang yang sudah matang, baru ditanami dengan selada dan kemudian dilakukan penyiraman agar tanaman tidak mengalami krisis air.
Penyemprotan herbisida juga dilakukan di sekitaran lahan. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan gulma yang sulit dikendalikan secara manual. Proses pemasangan mulsa dilakukan untuk mencegah erosi pada bedengan yang sudah dibuat serta meningkatkan suhu di dalam mulsa sehingga siklus hidup bakteri dapat diputus. Kali ini kami akan memberikan informasi mengenai apa saja yang kami lakukan di praktikum ketiga ini. Pertama-tama yang terpenting, yaitu pembalikan tanah. Pembalikan tanah membantu memperbaiki sirkulasi udara, drainase, dan tekstur tanah, memungkinkan akar tanaman untuk menembus lebih dalam, dan meningkatkan ketersediaan nutrisi. Ini adalah fondasi dari segalanya. Kedua, kami memberikan tanah dorongan nutrisi dengan menggunakan pupuk kandang. Bahan organik ini mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan oleh tanaman dan juga membantu memperbaiki struktur tanah serta meningkatkan kemampuannya dalam menahan air. Sekarang, mari kita fokus pada tanaman khusus, yaitu sereh. Membuat lubang tanam yang cukup dalam dan luas bagi tanaman sereh sangat penting. Ini akan memastikan bahwa sistem perakaran mereka memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dengan baik dan memungkinkan tanaman untuk menyerap nutrisi dan air dengan efisien. Mengapa kita memilih sereh sebagai tanaman tepi? Selain aroma segarnya yang menyegarkan, sereh juga memiliki sifat penolak serangga alami yang dapat membantu menjaga tanaman lain di halaman Anda dari serangan hama. Selain itu, sereh juga dapat dijadikan bahan untuk minuman atau bumbu masakan. Selanjutnya, kami melakukan penyulaman secara teratur pada tanaman selada. Ini membantu menjaga kelembaban tanah, mengganti tanaman yang tidak tumbuh maksimal, mencegah pertumbuhan gulma yang tidak diinginkan, dan memastikan tanaman yang tumbuh dengan subur dan sehat. Lalu kami memberikan tanaman air melalui penyiraman yang tepat waktu dan cukup akan membantu menjaga tanaman tetap hidup dan sehat, serta memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dengan optimal. Halo, kami akan menjelaskan perkembangan lahan kami. Proses penyiraman dilakukan secara hati-hati untuk memastikan tanah tetap lembab dan mendukung pertumbuhan awal tanaman. Penyiraman dilakukan pada pagi atau sore hari, karena pada waktu tersebut air dapat memberikan kebutuhan air yang dibutuhkan tanaman dan dilakukan sehari sekali ketika tidak terjadi hujan. Pembolongan mulsa dilakukan dengan membuat lubang-lubang kecil pada mulsa plastik berwarna abu-abu. Hal ini bertujuan agar air dan nutrisi dapat meresap ke dalam tanah, serta mengurangi pertumbuhan gulma.
sorghum dan selada dilakukan dengan penempatan yang tepat untuk memastikan jarak tanam yang optimal, yaitu selada dengan jarak tanam 25 cm dan sorghum 50 cm. Kondisi tanah dan cuaca juga diperhatikan agar kedua tanaman dapat tumbuh dengan baik. Setelah pindah tanam, tanaman disiram untuk mengurangi stres dan memastikan akar mendapatkan kelembaban yang cukup. Ini membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan baru dan mempercepat pertumbuhannya. Manfaat dari penyiraman ini adalah mempercepat adaptasi tanaman, mengurangi risiko kematian tanaman muda, dan meningkatkan peluang pertumbuhan yang sehat dan produktif. Pada tahap pertama, kami akan menunjukkan cara menanam selada dengan sistem hidroponik. Langkah pertama adalah menyiapkan net pot dan menanam bibit selada. Net pot adalah wadah khusus yang digunakan dalam hidroponik untuk menampung tanaman dan memberikan dukungan mekanis. Dengan hati-hati, bibit selada ditanam di dalam net pot, memastikan akar-akar muda dapat menjangkau air nutrisi yang kaya. Setelah menanam selada di sistem hidroponik, kami melanjutkan dengan kegiatan di luar ruangan. Pertama, kami menyiram tanaman yang sudah tumbuh. Penyiraman dilakukan dengan teliti untuk memastikan setiap tanaman mendapatkan cukup air. Setelah itu, kami mencangkul tanah untuk bedengan ketiga. Mencangkul tanah ini penting untuk memastikan tanah memiliki tekstur yang baik dan aerasi yang cukup, sehingga akar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Setelah tanah dicangkul, tahap berikutnya adalah meratakan tanah bedengan ketiga. Meratakan tanah membantu memastikan permukaan tanah siap untuk ditanami. Selanjutnya, kami memasang mulsa. Mulsa adalah lapisan pelindung yang ditempatkan di atas tanah untuk menjaga kelembaban, mengurangi pertumbuhan gulma, dan melindungi tanaman dari suhu ekstrim. Tak hanya itu, beberapa bibit selada yang sudah cukup besar kami pindahkan dari bedengan dua ke lubang tanam yang seladanya masih memberikan pemilihan pada tanaman. Untuk meningkatkan pertumbuhan selada, pemupukan adalah langkah yang sangat penting. Kami menggunakan pupuk NPK yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium. Cara pemupukan yang dilakukan adalah dengan menambahkan 1 sendok teh pupuk NPK per tanaman. Taburkan pupuk ini di sekitar pangkal tanaman, lalu siram dengan air agar pupuk meresap ke dalam tanah. Pemberian pupuk ini dilakukan setiap 2 minggu sekali untuk hasil optimal. Selain pemupukan, teknik pembolongan mulsa juga penting untuk memastikan tanaman selada mendapatkan air dan nutrisi yang cukup. Mulsa plastik membantu menahan kelembaban tanah dan mengurangi pertumbuhan gulma.
Langkah pertama dalam pembolongan mulsa adalah membuat lubang-lubang kecil pada mulsa plastik di sekitar setiap tanaman selada. Ini memungkinkan air dan pupuk menembus ke tanah dengan lebih efektif. Kami menggunakan alat sederhana, alat khusus pembolongan mulsa dari botol bekas. Buat lubang dengan diameter sekitar 5 hingga 10 cm, cukup untuk memungkinkan tanaman bernafas dan mendapatkan nutrisi secara langsung. Dengan kombinasi pemupukan NPK dan teknik pembolongan mulsa, kita dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen selada. Kedua metode ini sederhana namun sangat efektif dalam budidaya selada. Kami memulai dengan pembersihan gulma di antara bedengan menggunakan cangkul, dengan tujuan menjaga kebersihan dan kesehatan tanaman untuk hasil yang optimal. Selada yang siap panen berdasarkan penampakan visual dari ukuran diameter selada. Proses penanaman sorghum kami lakukan dengan teliti, bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang kuat dan produktif. Saat kami melakukan pemanenan selada, kami memilih dengan hati-hati untuk memenuhi standar kualitas kami, menjamin kesegaran dan kelezatan hasil panen. Di sistem hidroponik kami memantau pertumbuhan selada setelah 3 minggu tanam, menghasilkan tanaman yang subur dan berkualitas tinggi, membuktikan keefektifan metode tanam ini dalam mendukung keberlanjutan pertanian modern. Hari ini, kami mengumumkan bahwa selada telah mencapai masa panen optimalnya, siap untuk dipanen dan dinikmati dengan segar. Selada yang siap panen dapat dikenali dari beberapa ciri yang jelas. Pertama, daun selada yang telah siap panen biasanya memiliki ukuran yang cukup besar dan telah mencapai titik maksimal dalam pertumbuhannya. Warna daunnya umumnya cerah dan konsisten, tanpa ada daun yang kuning atau layu secara mencolok. Selain itu, tekstur daunnya terasa renyah dan tidak terlalu keras maupun terlalu lembek, menunjukkan bahwa selada tersebut telah mencapai kematangan yang diinginkan. Tanaman selada yang siap panen juga cenderung tidak terlalu muda atau terlalu tua, menghasilkan hasil panen dengan kualitas terbaik. Di lahan pertanian, proses penanaman selada dimulai dengan membuat bedengan yang terdiri dari pelubangan tanah, memastikan kondisi optimal untuk pertumbuhan tanaman yang sehat.
Pemanenan selada dengan hati-hati, petani memanen selada dengan cara dicabut secara manual, memastikan setiap daun yang dipanen tetap segar dan berkualitas tinggi untuk konsumsi.